Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku. Pagi ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi yang Ibu akan bawakan. Perkenalkan, nama Ibu Widyaningsih MSI. Ibu akan membawakan materi tentang budaya dan tata tertib di SMA Negeri 64 Jakarta. Tapi sebelum memasuki pembelajaran materi ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting di suatu negara. Dengan adanya pendidikan dapat menunjang keberhasilan negara. Melalui pendidikan merupakan salah satu kunci dalam pembentukan karakter seseorang. Pendidikan berbasis karakter adalah upaya yang dilakukan pendidikan untuk membantu anak didik supaya mengerti, memperdulikan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan. Hal ini dimaksudkan bahwa pendidikan tidak hanya untuk menjadikan insan bangsa yang cerdas, tapi juga membentuk karakter agar nantinya lahir generasi muda bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter nilai luhur bangsa dan agama. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, karena kualitas SDM bangsa menentukan kemajuan suatu negara. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak dini, serta berkelanjutan. Inilah yang selalu kita budayakan di SMA Negeri 64. Kenapa budaya ini kita budayakan? Yang dikenal dengan budaya 5S. Pertama, senyum. Senyum merupakan sedikit raut muka kita. Untuk itu, budaya 5S ini perlu kita biasakan di SMA Negeri 64 yang tujuannya untuk kita selalu bersama-sama bisa menjaga keharmonisan di antara teman dan lingkungan SMA 64, terutama Bapak Ibu guru, kamu dalam berinteraksi, belajar, dan lain-lain. Untuk itu, Ibu di sini akan menjelaskan tentang budaya 5S itu. Yang pertama, senyum. Senyum menggerakkan sedikit raut muka serta bibir agar orang lain atau lawan bicara merasa nyaman melihat kita ketika berjumpa dengan kita. Itu tujuannya senyum. Yang kedua, salam. Salam yang dilakukan dengan ketulusan mampu mencairkan suasana kaku. Dalam hal ini bukan hanya berarti berjabat tangan saja, namun seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Misalnya kita berkunjung ke rumah orang lain, kita pasti mengucapkan salam terlebih dahulu. Apakah kita boleh diizinkan masuk atau tidak? Itu seperti itu. Lalu sapa. Sapa, tegur sapa ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat, sehingga lawan bicara kita merasa dihargai. Lalu yang berikutnya, misalnya contohnya, sapa. Apa kabar hari ini? Kita seperti itu. Apa yang bisa kita bantu? Dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, kita menjadi hangat dan akrab. Dengan kita menyapa orang lain, maka orang lain juga akan merasa dihargai. Lalu yang berikutnya, sopan. Sopan ketika kita duduk, sopan santun kita lewat di depan orang tua, sopan santun kepada guru, sopan santun kita berbicara dengan teman atau berinteraksi dengan orang lain. Itu juga yang harus kita tanamkan sehari-hari. Dengan kita melihat, jangan kita hanya melihat dari sisi, oh ya itu hanya teman kita tidak usah sopan. Itu tidak baik seperti itu. Kita tetap harus menanamkan sopan dan etika kita juga. Lalu yang berikutnya, santun. Santun adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Orang-orang yang mengalahkan memberikan haknya untuk kepentingan orang lain semata-mata untuk kebaikan. Sopan santun yaitu merupakan gerak
kata, atau tindakan kita untuk menghargai orang lain. Dengan gerak, tindakan, dan ucapan yang sopan dan santun, ini akan membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati. Nah, ini budaya yang sudah kita lakukan di SMA Negeri 64. Dan Ibu juga berharap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini budaya tentang sekolah kita yang terkenal dengan 5S. Selanjutnya, Ibu akan membacakan lagi materi tentang materi kita, yaitu tata tertib. Tata tertib SMA Negeri 64 Jakarta. Ini yang harus kalian ketahui, kalian baru masuk dalam bergabung di SMA Negeri 64. Ini yang pedoman yang harus kalian tahu tentang tata tertib dan tata krama peserta didik di SMA Negeri 64. Kenapa kita buat tata aturan tata tertib? Supaya kalian bisa memahami tentang pendidikan dan dalam suatu lembaga, yaitu sekolah. Kalian juga di sekolah kalian yang lama, jenjang yang lama, kalian juga pasti punya aturan dan tata tertib. Tata tertib dan tata krama peserta didik itu di sekolah-sekolah mungkin hampir sama, supaya tujuannya untuk mengatur kita supaya kita bertindak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kita, supaya ada remnya. Jadi kalian tidak asal melakukan hal-hal yang mungkin menurut kalian baik, tapi bagi orang lain itu tidak. Nah, ini pedoman dan tata tertib yang bisa nanti akan diberikan kepada kalian, bisa kalian baca juga. Nah, Ibu di sini hanya mengkuatkan tentang aturan-aturan yang ada di SMA kita. Tata tertib ini dibuat juga berdasarkan acuan-acuan, dan ini ada peraturan-peraturan dari dinas dan lain-lain. Nah, ini pedoman dan aturan tentang juga ada tata tertib dan tata krama peserta didik SMA Negeri 64 dari kalian mulai hadir di sekolah setiap hari. Dan juga ada aturan tentang larang-larangannya apabila kalian melanggar aturannya. Di sini bab 1, tata tertib adalah ketentuan atau aturan kegiatan sehari-hari yang disusun berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Pasal 1 di sini kalian juga harus mengetahui di SMA Negeri 64 adalah SMA yang terletak di Jalan Raya Cipayung RT 5 RW 2 nomor 43, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Payung, Jakarta Timur. Ini kalian sudah memahami. Nah, di sini ada aturan lingkungan SMA Negeri 64 di dalam area sekolah ataupun di area luar sekolah, radius 200 meter, dan area saat siswa berada bersama guru dan pegawai dimanapun berada. Ini tata tertibnya kita buat. Jadi, tata tertib ini supaya kalian juga menghargai kalau kalian ada di luar dan di dalam sekolah. Apa yang akan kalian perbuat, apa yang kalian lakukan berarti membawa nama baik sekolah, diri, dan keluarga kalian. Untuk itu, Ibu berharap kalian bisa membaca, mencermati semua tata tertib ini dengan baik, supaya kamu juga melakukannya dengan baik juga. Itu. Nah, di sini terlihat juga ada pelanggaran-pelanggaran poin yang akan kita buat, yaitu antara rentang nilai. Kenapa kita buat di sini rentang nilai? Poin-poinnya ada pelanggaran rentang nilai 30 sampai 50. Apabila kalian melakukan pelanggaran tata tertib itu di luar sekolah maupun dalam sekolah, ini akan terlihat. Apabila rentang nilai 30 sampai 50 berarti panggilan orang tua untuk membina melalui konferensi kasus yang pertama. Dan rentang nilai 5
1-80, panggilan orang tua untuk perjanjian melalui konferensi kasus yang kedua, rentang nilai 81-99, panggilan kepada orang tua melalui konferensi kasus untuk menindaklanjuti hasil konferensi kasus yang kedua. Apabila rentang nilai sampai 100, buat pernyataan mengundurkan diri. Nah, ini kenapa kita buat? Ini supaya kita atur, kalian bisa memahami ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan. Nah, ini dalam tata tertib sudah tertuang. Jadi Ibu berharap juga kalian sudah bisa memahami tentang maknanya aturan yang dibuat. Bukan aturan ini dibuat untuk membuat kalian menjadi anak yang tidak baik, tapi tetap kalian ada rambu-rambunya yang akan kita lakukan. Itu seperti itu. Lalu ada fungsi dan tujuan implementasi. Nah, di sini implementasi ini peserta didik dengan beberapa peserta didik yaitu bisa memahami. Ada tata aturannya juga. Seperti tadi ada 5S, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, ini kita terapkan dalam keseharian kita yang kita tuangkan lagi menjadi di dalam tata tertib sekolah. Nah, di sini juga ada hak dan kewajiban siswa. Ada hak dan kewajiban juga SMA Negeri 64. Kita membuat aturan-aturan jadi imbal balik. Tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi juga kedua belah pihak saling membutuhkan. Dan merasa saling juga menguntungkan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bukannya jual beli dalam seperti pembelajaran ekonomi, jual beli menguntungkan dan merugikan, tidak. Ini kita buat supaya kalian bisa memahami aturan-aturan. Selanjutnya tentang pakaian. Cara berpakaian di sini sudah ada aturan yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk itu anak-anakku diharapkan untuk selalu menjaga kerapihan, kebersihan diri. Seperti ini laki-laki rambut maksimal tidak menutupi kerah baju, dan untuk perempuan yang tidak berhijab apabila rambutnya panjang tergerai untuk diikat supaya terlihat rapi, dan juga seragam yang dipakai tidak tembus pandang. Nah, lalu untuk kaos kaki juga diperhatikan, jangan terlalu pendek di bawah mata kaki, tapi di atas mata kaki. Ikat pinggang juga seperti itu, yang ada di aturan dan tata tertib sekolah. Sepatu, kenapa sepatu juga? Supaya kita sama, seragam, warnanya hitam, tidak belentang-belentong. Nanti kalian kalau tidak sepatu tidak diseragamkan, kalian akan merasa udah warna merah, biru dan sebagainya. Wah, warna-warni, tambah seru dong ya, jadi nampak. Itu seperti itu. Dan itu juga aksesori. Aksesori biasanya nih yang dipakai untuk wanita. Jadi tidak perlu pakai aksesori yang berlebihan dan mengundang akhirnya kalian tidak nyaman, dibuntuti oleh siapa? Orang-orang yang tidak baik, yang akan merugikan diri kalian sendiri. Dan juga untuk bermake up untuk wanita tidak usah berlebihan. Kalian masih pelajar, yang wajar-wajar saja. Nah, kalian masih cantik terlihatnya. Yang cowok ganteng, yang cewek cantik. Nah, itu masih alami terlihatnya seperti itu. Lalu dari kemeja. Kemeja, ini yang biasa selalu Ibu perhatikan dan Ibu lihat. Ini kemeja sebenarnya udah potongannya juga udah sesuai dengan standar. Tapi kalian untuk melihatnya kayaknya terlalu gedombrong, terlalu besar. Akhirnya seperti kemeja dikecilin. Untuk supaya terlihat lekuk badannya, itu juga tidak usah. Jadi itu sebaiknya dihindari oleh kalian. Kalian ikuti tata tertib yang ada di SMA 64. Lalu juga celana. Untuk rok. Celana juga sudah standar ada yang ada di pasar. Di pasar-pasar juga sudah standar. Itu sudah standar, tidak usah lagi dikecilkan. Jadi seperti jangkis dan lain-lain. Lalu untuk yang wanitanya, menggunakannya roknya yang
yang tidak rempel, misalnya seperti itu, atau sepan yang untuk jalan aja susah. Nah, itu seperti itu. Ibu berharap kalian biasakanlah diri kalian menggunakan pakaian atau yang sudah digunakan itu yang memang sudah standar dari yang ada. Jadi tidak usah dibentuk-bentuk supaya juga lebih menarik. Nah, itu seperti itu. Nah, ini di sini ada kemeja dan atribut lainnya, tolong dilengkapi, disesuaikan dengan yang ada di sekolah kita, SMA Negeri 64. Ada papan namanya untuk kita tahu, kan Bapak Ibu guru itu siswanya bukan hanya kamu, tapi kita Bapak Ibu guru itu siswanya yang perlu dikenal itu banyak, ratusan. Kalau misalnya kalian tidak memakai atribut nama, kalian juga kan kadang-kadang siapa sih, di mana sih, ini dari kelas mana. Jadi kita supaya lebih mengenal juga kalian. Itu tujuannya, bukan berarti Bapak Ibu guru tidak mengenal kalian, lebih lagi mengenal kalian dengan ada papan nama. Jadi diingat terus, itu seperti itu ya anak-anak ya. Untuk berikutnya hari Kamis, kita juga ada berpakaiannya baju batik dan disesuaikan lagi dengan atributnya. Dan hari Jumat, nah ini juga kalian lengkapi dengan atribut-atribut supaya terlihat menjadi lebih indah, lebih menarik. Nah, ini juga pada saat kalian melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, mohon juga diikuti dengan baik. Lalu ada kaos olahraga dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan jadwal kegiatan pendidikan pelajaran akademiknya, kalian nanti bisa bertanya atau nanti dari Bapak Ibu guru wali kelas akan memberikan jadwal-jadwal KBN tentang pembelajaran. Nah, yang perlu kalian ketahui kehadiran dan keberadaan kalian di sekolah SMA Negeri 64. Kita masuk jam 6.30. Kita berharap jam 6.30 kalian sudah ada di lingkungan sekolah, sudah melaksanakan, sudah ikut dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Dan apabila jam 6.30 kalian belum ada di SMA 64, kalian sudah ada di pintu gerbang, itu namanya berarti kalian sudah terlambat masuk ke sekolah. Nah, ini bagi kalian yang memang sering terlambat, jadi dari sekarang kalian harus juga mengukur waktu kalian, jarak tempuh kalian dari rumah ke sekolah seperti apa, sampai di sekolah jam berapa, karena kita tidak tahu kondisi di sekolah, di jalan menuju sekolah itu seperti apa. Mungkin kadang lagi suasananya sepi, jadi sampai sekolah lebih awal lebih enak. Tapi kalau lagi suasana jalan itu lagi kondisinya macet dan lain, kalian akan datang ke sekolah itu terlambat. Itu kita harapkan kalian bisa mengukur diri kalian sendiri dari rumah ke sekolah, kita tiba di sekolah jam berapa. Itu seperti itu. Lalu, kalau apabila kalian mengikuti kegiatan eskul ini sesuai nanti dengan ada hari-hari kegiatan eskul, diikuti dengan baik, dan kegiatan eskul juga dimulai setelah kalian pulang sekolah sampai jam 17.00. Nah, ini sudah kebijakan sekolah yang kita buat. Jadi setelah jam 17.00 kegiatan sekolah diharapkan sudah selesai semua. Kalian sudah pulang ke rumah, sudah bisa beraktivitas di rumah, beribadah dan istirahat, bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Itu seperti itu. Lalu dengan kehadiran juga, tolong diperhatikan. Kehadiran kalian selama 20 hari tanpa keterangan apa diakumulasi dalam satu semester dinyatakan, nanti kalian berarti tidak hadir-hadir, berarti memundurkan diri. Dan lalu di kehadiran KBM minimal 90% dalam satu semester. Itu kalian perhatikan. Jadi yang kalian yang biasa sering izin-izin nih, yang sering tidak masuk, tidak jelas alasannya. Nah, ini tolong, ini di tata tertib kami sudah membuat seperti itu. Jadi kalian baca lagi tentang tata tertib sekolah seperti apa. Lalu ada kita kebersihan, keindahan, dan ketertiban, kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan keluargaan yang ada di SMA 64 sudah kita pelihara sedemikian rupa. Nah, SMA 64 juga sudah berbenah diri,
sudah terlihat indahnya dari mulai kalian datang di sekolah sampai di tempat kamu nanti duduk di kelas kalian masing-masing, agar kalian juga kesehari di sekolah merasa nyaman. Itu tujuan kita. Jadi kalian dan sekolah juga harus sama-sama berinteraksi, saling menjaga juga kebersihan. Jangan hanya sekolah, tapi peran aktif kalian juga di sini. Ibu harapkan kalian juga bisa menjaga kebersihan dari tempat yang kalian tinggali, misalnya dari kelas kalian, tempat duduk kalian, dari kalian datang ke sekolah, dengan kamu melihat laci meja kalian, apakah penuh dengan sampah-sampah yang berserakan. Nah, itu dilihat kembali. Itu juga kurang baik. Itu akan menjadi apa? Menjadi hal yang tidak sehat. Jadi, selalu menjaga kebersihan. Sebelum masuk pembelajaran, kalian lihat lacinya sudah bersikap. Kalau belum, berarti ada sampah, tolong dibuang keluar. Lalu setelah pulang sekolah, kalian lagi periksa lacinya. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang. Kita sudah menyiapkan sampah-sampah di depan kelas kalian masing-masing. Itu seperti itu. Nah, kegiatan pembiasaan tadi, ada salam, sapa, senyum, jabat tangan. Tadi yang sudah Ibu jelaskan di depan, yaitu 5S. Ini yang selalu kita jadikan tradisi. Supaya apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita juga saling menjaga harmonis antara agama satu dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Lalu etika berbicara. Etika berbicara juga dengan teman, harus juga sopan dan santun, bertutur kata. Tidak. Selanjutnya, bela negara. Kegiatan ini biasa yang sudah kita lakukan untuk kegiatan peningkatan iman dan takwa. Nah, di sini SMA Negeri 64 sudah membuat program kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi kalau kita hari Senin misalnya kegiatan upacara tidak ada, nanti diganti dengan kegiatan tadarus atau membaca Al-Quran atau ibadah pagi bagi agama Kristen atau non-Muslim. Nah, ini akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru agamanya masing-masing. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita selalu melaksanakan kegiatan ibadah ini. Nah, dilakukan jam 6.30 sampai jam 6.45 atau sampai jam 7. Itu seperti itu. Dan pada hari Jumat kita pagi sebelum juga pembelajaran kita sholat duha. Nah, diharapkan pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan ibadah duha, anak-anak dari rumah sudah mempersiapkan diri dengan menyiapkan perangkat ibadahnya. Dan setelah sampai di sekolah kita bisa langsung turun ke bawah ke lapangan bagi yang Muslim di lapangan, dan bagi yang agama non-Muslim nanti beribadah di ruang kesenian atau ruang kelas yang sudah biasa digunakan. Dan pada siang hari sebelum kita melanjutkan pelajaran, yaitu ada kegiatan keputrian dan sholat Jumat bersama. Ini kita lakukan untuk yang putri. Kalau yang untuk putranya sedang ibadah sholat Jumat di masjid, putrinya akan kegiatan keputrian di ruang aula yang akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru kalian dengan materi yang setiap minggunya berbeda, yang mungkin akan menarik untuk kita pelajari. Dengan lalu peringatan hari-hari besar dan agama, ada Muslim dan non-Muslim atau agama lainnya,
lalu kegiatan akhir tahun dan kegiatan sosial kemanusiaan dan lain-lain. Nah, di sini ada menanamkan jiwa patriot, nasionalisme dan cinta tanah air melalui kegiatan upacara. Ini yang kita sudah lakukan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dengan kita mengadakan kegiatan upacara. Nah, untuk itu kalian Ibu harapkan pada setiap kegiatan upacara hari Senin sebelum bel dibunyi 6.30 dan pintu gerbang ditutup 6.30, kalian sudah bisa mempersiapkan diri ada di lapangan untuk kegiatan upacara. Dan jangan lupa menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian hari Senin, kelengkapan juga untuk upacara seperti topi, dasi, dan juga pakaian lainnya yang sesuai dengan standar yang tadi juga sudah Ibu jelaskan. Nah, ini juga hari-hari besar keagamaan lainnya, hari besar nasional lainnya. Nah, nanti akan kita infokan atau kita umumkan kegiatan upacara untuk peringatan hari besar nasional. Misalnya hari Selasa akan menggunakan pakaian apa. Nah, itu nanti akan kita infokan. Nah, itu lalu ada pengembangan kepribadian dan bakat minat. Bagi kalian yang ingin mengembangkan diri, juga bisa ada pelayanan-pelayanan seperti ini kita buatkan. Lalu khususnya nih yang sering kalian kadang-kadang suka lupakan, kalian di sekolah di tata tertib tidak dianjurkan untuk membawa HP. Tapi pada kenyataannya kalian masih banyak yang membawa HP. Untuk itu HP ini digunakan itu supaya digunakan secara baik pada saat juga saat-saat tertentu apabila dalam pembelajaran HP itu tidak boleh digunakan, kalian simpan. Jadi jangan kalian perlihatkan. Nah, ini yang selalu kalian ini sering abaikan. Karena memang di sekolah, enggak, sekolah saya boleh kok pakai HP. Tentu buktinya waktu belajar enggak apa-apa. Nah, ini harus ada kesepakatan juga dalam penggunaan HP di kelas. Misalnya ada guru, misalnya boleh menggunakan HP. Nah, arahan guru seperti apa menggunakan HP? Pasti mereka mengarahkan boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran untuk mencari hal-hal yang memang untuk pembelajaran, bukan di luar pembelajaran. Kadang kalian suka lupa. HP itu asik digunakan pada saat guru lagi memberikan arahan materi. Kalian asik dengan HP kalian. Nah, itu yang kadang-kadang bermasalah dengan HP. Dan juga ada aturan-aturan lagi. Kalau HP kalian hilang di sekolah tidak bertanggung jawab. Karena memang sekolah kan tadi sudah Ibu jelaskan, tidak boleh menggunakan HP. Makanya bertikaplah membawa HP itu menggunakan HP itu dengan bijak. Supaya kalian juga tidak terkena dari dampak teknologi ini. Nah, itu seperti itu. Dan HP juga kadang-kadang kalian dari teman lama kalian pada saat pembelajaran bunyi itu HP. Nah, itu yang mengundang akhirnya apa? Hal-hal yang tidak baik dan digunakannya pada saat juga yang tidak tepat. Nah, kalian jangan mau diperbudak oleh teknologi. Tapi bagaimana kalian mengendalikan teknologi itu supaya kalian juga bisa menjadi lebih pintar dari teknologi tersebut. Nah, ini ada tentang kepengurusan majelis perwakilan kelas. Nah, ini ada tugas-tugasnya yaitu calon ketua dan wakil ketua OSIS nanti dari perwakilan inilah yang akan dibuat dari menjadi ketua MPK, wakil MPK atau pengurus OSIS dan ketua OSIS. Nah, disinilah kalian bisa mengembangkan diri kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Ibu berharap dari kalian ini generasi-generasi hebat kalian ini bisa menjadi pengurus OSIS dan MPK yang hebat dengan hal-hal yang juga bisa ditularkan
kepada teman-teman yang lain menjadi lebih hebat lagi. Nah, ini juga pengurus OSIS intrasekolah. Ini kalian bisa masuk di dalamnya, aktif di dalamnya, ya. Ikuti dengan baik kegiatan-kegiatan itu. Jangan nanti sudah menjadi ketua OSIS MPK, melanggar aturan dan tata tertib sekolah, bukan menjadi contoh. Nah, itu menjadi seorang pemimpin OSIS dan MPK menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Ibu berharap seperti itu. Jadi, kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat, bisa memanage teman-temannya. Nah, itu. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, ekskul yang dikenal dengan ekskul. Kita di sini ada ekskul wajib dan ekskul pilihan. Ekskul wajib itu ekskul yang harus diikuti oleh seluruh siswa, yaitu pramuka, itu ekskul wajib yang memang harus diikuti oleh seluruh siswa, dan dilaksanakannya ini di jam Rabu, jam terakhir jam 9.10. Nanti kalian diberi aba-aba untuk turun mengikuti kegiatan pramuka. Lalu ada pilihannya. Di ekskul pilihan ada seni tari, sinematografi, KIR, English Club, rohani Islam, rohani Kristen, futsal, voli, basket, bulu tangkis, pencak silat, taekwondo, paskibra, dan PMR. Ini bisa kalian ambil, bisa kalian ikuti dengan baik. Nah, kalian apabila ingin mengikuti ini harus ada izin dari orang tua juga, dan pembina pelatihnya juga harus mendampingi selama kalian mengikuti kegiatan. Jangan nanti kita sudah melakukannya setelah pulang sekolah, sudah waktu-waktunya di sini ada. Nah, kalian harusnya misalnya contohnya ikut seni tari di hari Selasa. Tapi kamu nih bagi kalian yang mengikuti kegiatan ekskul, untuk benar-benar memahami waktu yang kami sudah sediakan untuk kalian berlatih setelah pulang sekolah jam 3 sampai jam 5. Setelah jam 5 selesai, kalian harus sudah meninggalkan area SMA Negeri 64 dan kembali ke rumah, melanjutkan aktivitas lagi di rumah sesuai dengan arahan dan bimbingan dari guru kalian yang ada di kelas untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, ini tujuan dari ekskul ini juga untuk melatih kalian bagaimana berdisiplin diri, melakukan aktivitas. Jangan dianggapnya kalian ekskul ini cuma hanya ikut ekskul, tapi kegiatan yang lain dilupakan, ya. Berharap kegiatan ekskul ini juga menjadi penunjang semangat kalian untuk berprestasi di bidang lain selain akademik. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga akan membacakan lagi ada pedoman pelanggaran poin-poin yang tadi juga sudah disampaikan di atas. Misalnya kalian terlambat, kehadiran, pakaian, dan apabila kalian terlambat hadir di sekolah, misalnya minggu pertama terlambat sehari, lalu 2 minggunya kalian sudah terlambat lagi, berarti 2 kali terlambat. Nah, ini ada beban poinnya. Lalu apa yang dilakukan tadi? Piket, bekerja sama dengan guru wali kelas, dan kami juga mendata kehadiran kalian. Nah, kalian itu nanti dipanggil orang tuanya kalau sudah 2 kali, 3 kali tidak hadir terlambatnya. Nah, itu seperti itu. Lalu membuat keterangan palsu bahwa kalian benar-benar tidak hadir karena sakit, padahal kalian membolos. Misalnya membolos, kabur dari sekolah. Nah, ini ada juga poin-poinnya. Cara berpakaian tadi juga. Kalau kalian tidak rapi, tidak bersih, tidak sehat misalnya. Kenapa sih? Gitu kan. Nah, ini juga ada aturannya, tata tertibnya, ada kepribadian yang tadi Ibu bilang tadi, ada cara berpakaian dan lain-lain, dan menggunakan aksesori, dan mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, kasar. Nah, ini kalian coba perhatikan lagi poin-poinnya agar kalian bisa
menerapkan dalam kalian keseharian nanti di lingkungan sekolah maupun di luar. Dan apabila kalian juga bertemu dengan teman-teman lain di luar kelas, tidak ada hal-hal yang akan menimbulkan kerugian bagi diri kalian dan orang lain. Nah, kalau ketemu guru di luar, bagaimana sopan santunnya, jaga ketertiban, tidak mencoret-coret dinding, bangku, dan lain fasilitas sekolah. Nah, ini semua ada di tata tertib. Nah, seperti kalian tidak melanggar aturan-aturan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan, seperti kalian di HP kalian melihat hal-hal yang tidak baik, membawa alat-alat yang merugikan orang lain. Nah, pada saat ada razia kalian kena, nah yang dirugikan siapa? Kalian sendiri, mungkin orang tua, guru, sekolah, nama baiknya akan dibawa-bawa. Nah, ini kalian yang sudah menginjak dewasa, janganlah menggunakan hal-hal atau makanan minuman yang akan merusak tubuh kalian. Dengan adanya lagi nanti perkelahian, pencurian, penghinaan, dan lain-lain. Nah, Ibu berharap kalian bisa mengikuti tata aturan yang sudah dibuat di SMA Negeri 64 untuk kebaikan kalian semua. Ini ada juga alur penyelesaian masalah. Dari mana alurnya? Dari piket dulu, kalau masih yang permasalahannya masih ringan, lalu ada yang sudah sedang, tahap 1, tahap 2, sampai tahap 3 memberikan sanksinya yang seberat apa. Nah, itu kalian baca. Kalian sudah kami atur dalam di aturan tata tertib SMA Negeri 64. Kalian berarti bisa membaca dengan baik, dengan benar. Kalian bukan berarti kami buat tata tertib, tata krama di SMA 64 itu bukan menjadi larangan yang memang menakutkan, tapi membuat kamu supaya menjadi anggota SMA Negeri 64, keluarga besar SMA Negeri 64 merasa nyaman, baik, dan enak tinggal di dalamnya. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan membacakan SOP-nya tentang tata tertib, yaitu tentang tata tertib selama kalian mengikuti pembelajaran PJJ, karena pada masa sekarang ini yaitu COVID-19, di sini kita melakukan pembelajaran jarak jauh, tidak bertatap muka, tapi kita melakukannya secara daring. Nah, untuk itu setiap peserta didik yang akan mengikuti PJJ, yang akan diikuti mungkin oleh kalian semua dengan guru mapel masing-masing. Nah, di sini kami membuat tata tertib supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Yang pertama, peserta didik siap mengikuti pembelajaran atau bimbingan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Peserta didik mengisi daftar hadir atau presensi sebelum mengikuti pembelajaran atau absen yang Bapak Ibu guru ampul, nanti kalian bisa hadir di dalamnya, terus mengenakan pakaian yang sopan pada saat mengikuti pembelajaran, terus harus fokus pada pembelajaran sedang diikuti, tidak mengerjakan hal-hal lain yang di luar pembelajaran. Nah, di sini juga ditekankan pada saat peserta didik mengenakan pakaian sopan dan mengikuti pembelajaran dengan PJJ, tidak menggunakan aplikasi video call atau aplikasi lain yang menggunakan kamera atau berinteraksi dengan guru peserta lain yang akan mengganggu teman-teman lain dalam pembelajaran. Itu seperti itu. Lalu peserta didik menyalakan audio perangkat. Padahal kita lagi belajar, lalu gurunya terganggu, teman-teman terganggu, terus berbicara yang terdengar oleh orang lain. Nah, itu hal-hal yang kalian pada pembelajaran PJJ dihindari. Peserta didik juga harus siap siaga dengan perangkat komunikasinya untuk memantau pemberitahuan dan pengumuman di kelas maupun di sekolah. Jadi kalian harus siap sedia juga dengan HP-nya, jangan hanya melihat hal-hal yang di luar dari kegiatan sekolah. Peserta didik melaporkan kepada guru mata pelajaran dengan mencantumkan tanggal dan kegiatan dilakukan apabila sudah menyelesaikan tugasnya. Lalu peserta didik
mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh karena suatu alasan harus melapor kepada wali kelas dan melakukan konfirmasi dengan guru mapel yang ditinggalkan serta siap menerima tugas pengganti yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Peserta didik yang mengalami masalah dalam jaringan atau masalah lain hingga tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu harus melakukan konfirmasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan serta siap menerima arahan yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, ini sebelum kalian melakukan tata tertib yang kita buat untuk selama PJJ ini, karena memang selama PJJ ini kita melakukannya dari rumah masing-masing supaya memudahkan Bapak Ibu guru, wali kelas, sekolah untuk memonitor kamu dalam pembelajaran. Nah, itu seperti itu. Dan ini tata tertib juga khusus selama masa pandemik atau nanti kalau apabila COVID ini sudah dinyatakan sekolah dibuka kembali atau new normal, dan akan juga kita buatkan tata tertibnya. Bagaimana? Ada nanti siswa kondisinya harus hadir ke sekolah itu sehat, dan sebagainya, harus diukur suhu badannya, terus meninggalkan ruangan kelas, dan tidak pada saat pembelajaran juga siswa tidak berkerumun, diberikan sesi atau batasan waktu bergantian. Misalnya nomor 1 sampai nomor 20 hadir sekolah pada waktu pukul berapa. Lalu nanti yang 21 sampai 40 hari apa atau pukul berapa dia hadir di sekolah. Dan juga mengenakan seragam yang tentukan tata tertib. Lalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga dalam berinteraksi menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter selama melakukan aktivitas di sekolah. Terus fokus bersungguh-sungguh, tidak membuat kegaduhan, bercanda selama KBM. Lalu dianjurkan juga membawa bekal makanan minuman sendiri dari rumah dengan wadah dan ramah lingkungan supaya kita terhindar dari wabah COVID. Itu seperti itu. Dan juga diharapkan juga bawa barang yang kalian bawa itu atau kelengkapan alat tulis itu milik sendiri, tidak boleh meminjam atau meminjamkan kelengkapan kamu kepada teman yang lain. Itu